ejakulasi kan, terus ejakulasinya kan set gitu ditahan gini kan, Iya. mampet, Oke. itu nggak sakit, dia balik lagi, lu tetap bisa ereksi, lu bisa main ronde 2. Ini tujuan seks tuh ada 3, ya, reproduksi, rekreasi, sama relasi. Ya jadi kita tuh jangan cuma bisa bikin anak men, tapi kita juga harus bisa bikin enak. Kalau udah Tanya, tua kan emang udah nggak bisa, Kak? bisa, ada yang 80 tahun udah masih Ah, bisa hubungan yang seks. bener. Ada. Banyak lebih bersedia nyariin trisamnya gitu ya, dibandingkan suaminya selingkuh, dianya selingkuh, atau ada yang juga memilih menjadi swinger. Jadi dua-duanya sama-sama tuker pasangan. Ih, nah katanya juga gini Kak, banyak juga yang namanya fake orgasm bagi perempuan. Dan kata itu rata-rata hampir mayoritas gue denger. Kalau nggak salah kakak juga yang ngomong pernah di mana waktu itu, gue lupa. Banyak perempuan itu melakukan fake orgasm. Iya. Untuk sekadar memuaskan lakinya biar terkesan lakinya tuh jagoan gitu kan. Iya. Bener gitu Kak? Bisa. Ini namanya kalau nggak salah semen retention. Ngerti Ya juga dikit-dikit. kalau bahasa keren psikologinya bisa juga diakalin dengan retrograde ejaculation. Jadi ejakulasi yang berbalik gitu. Itu untuk mempertahankan durasi lebih lama. Karena laki-laki kalau dia sudah ejakulasi, dia langsung zzzz. Kak gitu. jelasin dulu, ejakulasi itu apa, orgasm itu apa? Misalnya. Oke, jadi orgasm dulu ya gitu. Orgasm itu adalah secara fisik itu adalah puncak dari pleasure atau kenikmatan gitu ya. Nah, pleasure itu kalau pada perempuan, orgasme pada perempuan, pleasure-nya itu terjadi ketika dia mengalami vagina spasm. Jadi vaginanya itu meremas, lalu perempuannya akan merasakan kedutan. Jadi jangan teralihkan bahwa orgasme pada perempuan itu ketika perempuan gitu ya. Bukan itunya, tapi akan terasa. Nah, kalau si laki-lakinya juga peka, ya sebenarnya dia jangan konsentrasi sama wajahnya, teriakannya si perempuan, tapi dia mesti konsentrasi pada ciri-ciri fisiknya. Misalnya ada beberapa perempuan yang sampai merinding pas dia orgasme. Ada beberapa perempuan yang urat-uratnya sampai keluar nih di sini pas lagi di orgasme. Tapi yang paling terasa dan yang paling khas menandakan orgasme pada perempuan adalah jepitannya nih di vagina. Ya, si lakinya kalau dia peka dia akan ngerasain vaginanya, penisnya kayak dijepit gitu, set-set gitu ya. Itu satu. Nah, laki-laki gitu ya, orgasme itu adalah dia merasakan kenikmatan. Kadang-kadang tidak ada ejakulasinya. Bisa jadi karena sudah keluar paginya atau sebelumnya gitu ya, sehingga misalnya dia mimpi basah lah, atau misalnya dia ngeluarin, dia masturbate atau apa, sehingga tidak keluar lagi ejakulasinya, tapi dia tetap bisa merasakan orgasme. Dia akan merasakan kedutannya itu kok, tetap gitu ya. Nah, kalau misalnya ejakulasi itu secara khas ditandai dengan keluarnya sperma gitu ya. Ejakulasi keluarnya sperma atau ejakulasi ya? Ejakulasi itu dengan keluarnya sperma gitu. Setelah Tapi ejakulasi orgasme selesai? gini, tidak semua ejakulasi juga bisa membuat orgasme atau kenikmatan. Orang selalu pikir sama kan pada laki-laki. Buktinya apa? Beberapa kali film porno gitu ya, ketika nonton pornografi, ejakulasi kan. Tapi tanya deh, enak apa enggak? Enggak kan? Enggak selalu enak gitu maksudnya. Ada yang, udah gak kerasa, enaknya cuma sebentar, geremet, udah. Itu bukan orgasme juga sih gitu. Kalau pada laki-laki dia akan merasakan sensasi yang cukup lama gitu ya, di kepala penisnya gitu ya. Terus dia juga ada merindingnya gitu ya, ada juga syaraf-syarafnya keluar dan segala macam, dan itu tuh semuanya jelas gitu pada laki-laki gitu. Emang bener Kak, ada manfaatnya orgasme Memperpanjang. tanpa ejakulasi itu ada manfaatnya. Caranya gimana loh? Manfaatnya bisa. Sebentar Kak, karena orgasme itu kan buat laki-laki ya. Ya. Ini cuma sekitar berapa detik lah dari Ya. sebelum ejakulasi kan. Ya. Nah ini gimana caranya? Paling ditahan dulu atau gimana? Atau memang kalau ditahan kan nggak jadi orgasme lagi? Susah Nggak jadi kalau orgasme ditahan. lagi kan? Ditahan kan hilang orgasmenya juga Hilang, kan? betul. Itu ada teknik khususnya untuk ngatur itu di otak apa di fisiknya? Di fisik namanya squeeze teknik. Squeeze teknik. Jadi, gimana ya, gue nggak boleh nyontoin ya. Ntar tanya aja sama dia ya. Nanti off air gue kasih emang tahu. nggak boleh sini ya? Ya, ntar bisa dolar merah loh. Oh gitu ya? Mungkin secara teknis gue cerita aja tapi gue nggak contohin kali Iya, ya iya. gitu. Jadi squeeze teknik itu adalah salah satu cara di mana lu di kepala penis gitu ya, tempat lu biasa kencing itu kan ya, kan itu ada saluran kencingnya, venanya itu ditutup.
Sakit dong, Kak. Sabar. Oke. Sabar, Bapak. Oke. Ya, Bapak udah mikir sakit. Gimana itu sakit dong? Nunggu, ini ditutup, terus udah gitu kan ya sebenarnya kalau cuma ditutup aja ya agak susah kan, pasti Iya, kan iya. pada mau ejakulasi kan bergerak-gerak gitu ya. Nah, kan ini misalnya nih penis nih kan ada salurnya di sini kan Iya, ya, iya, ada iya. venanya di sini. Oke. Itu juga jadi di atasnya digini, ini juga ditahan, Pak. Oke. Gitu. Kan sakit, Kak? Enggak. Nggak sakit. Jangan diremes lah, Dan sakit. itu tetap orgasme bisa? Jadi pada saat ditahan nih gini kan, lo tahan gini ya, ditutup di atasnya supaya nggak muncrat, ya. Tahan ini ditutup, terus lu ejakulasi kan, terus ejakulasinya kan set gitu ditahan gini kan, Iya, keluar juga dikit gitu? Atau mampet udah? mampet, Oke. itu nggak sakit, dia balik lagi, lu tetap bisa ereksi, lu bisa main ronde 2. Lu rasain orgasmenya, tapi lu nggak ejakulasi, karena begitu ejakulasi lu capek kan, Oke. langsung pengen tidur, pengen ngerokok, pengen leye-leye. Oke. Jadi itu bisa memperpanjang, energi lu tetap kesimpan, karena kalau udah ejakulasi lu nggak bisa ronde 2 kan, ribet. Oh, jadi itu masuk lagi ke badan? Masuk lagi, aman. Itu nggak berbahaya buat tubuh, Kak? Buat Enggak, sistem ini kita? enggak, Prostat gitu-gitu? enggak, kagak jadi odol, tenang aja. Jadi dulu kalau nggak keluar-keluar ya? Tapi kan bener, Kakak, kan katanya prostat ini karena jarang dikeluarin? Itu kan sama kayak darah. Oke. Kalau lu nggak nyumbang darah, lu nggak akan jadi aneh-aneh kan. Cuma kalau lu sering nyumbang darah, darahnya kan akan regenerasi. Produksi lagi. Kalau lu sering mengeluarkan, lu relatif lebih bisa bereproduksi gitu. Tapi biasanya yang sampai jadi kanker prostat itu karena apa sih namanya, ada masalah yang lebih pelik daripada cuma aduh gue harus dikeluarin nih gitu. Jangan pakai alasan itu gitu. There's something more complex dan nggak pernah dikeluarin sama sekali, itu sampai jadi odol akhirnya kena kanker prostat. Nggak semudah itu gitu. Iya bisa, tapi nggak semudah itu juga, kayak wah gue udah berapa bulan nih bisa kena kanker prostat nih gue. Nggak begitu juga. Tapi Kan ada yang suka alasan gitu kan sama pasangannya, ya udah berapa bulan nih bisa kena kanker prostat nih gue, ya nggak gitu juga men. secara medis, Kak, ini nggak ada nggak ada berbahaya tadi teknik tadi tuh? Enggak. Bagus atau berbahaya? Ada Enggak. bagusnya? Ada bagusnya? Ada Bagusnya adalah dia itu memperpanjang durasi orgasme kan. Orgasme kan cuma sebentar tadi yang seperti yang lu bilang. Dia akan memperpanjang durasi si orgasmenya, tapi juga lebih penting lagi dia akan memperpanjang durasi seksnya. Gitu. Jadi memang awalnya kalau mau nyoba itu teknik squeeze itu pasti akan wah tegang atau enggak sempat muncrat-muncrat dikit ya, ada lah bablas-bablasnya. Lama-lama tapi jadi oke kok. Oke. Ya, gue biasanya mengajarkan itu kepada perempuan pada saat lagi konseling. Iya. Kok ke perempuan diajarinnya? Bukan Iya, laki-laki? Ribet laki-lakinya sambil gitu terus dia megang sendiri gimana? Oh, perempuannya megangin? Iya. Oke. Lebih gampang. Bisa sih ngajarin Dan laki-lakinya. orgasmenya nggak hilang juga ya kalau perempuannya yang itu ya? Oh, Nah, lakinya kan bisa, udah begitu sih masih gimana? Iya. Dia mesti Udah megangin nggak sendiri. sempet mikir kan, udah Nggak lagi sempet kayak mikir begitu. men gitu. Jadi biasanya gue ajarin perempuannya. Ini udah kelihatan laki-lakinya udah mau mulai nih kan, kadang feeling kan dapat tuh, namanya berhubungan kan. Tanya tuh gitu ya, yang udah, gue udah mau keluar nih gitu misalnya, laki bilang gitu. Langsung squeeze teknik, set gitu. Oh, itu bisa terus tuh. Wow. Biasanya happy banget tuh perempuannya, jadi durasinya lebih lama men, oke nih gitu. Kalau perempuan menikmati, kalau enggak kan kadang cepat keluar aja lebih bagus. Makanya, jadi banyak orang yang bilang, Mbak saya pengen durasinya lama. Lama itu harus enak loh, gitu ya kan. Karena banyak orang Indonesia tuh gini nih, ini tujuan seks tuh ada 3, ya. Reproduksi, rekreasi, sama relasi. Ya, jadi kita tuh jangan cuma bisa bikin anak men, tapi kita juga harus bisa bikin enak. Itu penting banget, karena ada orang gini, Mbak Zoya nggak ngelihat anak saya udah 4-5 gitu. Jangan-jangan 20 tahun nikah, lu malah cuma ini doang, lagi cuma 5 kali lu hubungan seks, ya kan? Berarti lu cuma bisa bikin anak. Bukan kan? sekedar menggugurkan tanggung jawab, lo udah kasih nafkah batin gitu kan, maksudnya. Right, gitu. Ya, kasih. Jadi rekreasi itu adalah bagaimana lu menikmati dua-duanya, dan relasi itu adalah bagaimana lu membangun relasi. Jadi ketika lu punya tujuan yang jelas ini, lu nggak akan terintimidasi sama sex toys gitu. Soalnya, wah kenapa? Gue masih berfungsi kok penis gue, ngapain pakai sex toys? Loh, sex toys itu untuk masturbasi, untuk perempuan itu, dan juga laki-laki bisa konsentrasi ke kelaminnya gitu. Jadi ini bukan soal lu, bukan soal pengganti penis, nggak bisa. Lu nggak menjalin relasi dengan sex toys lu menjalin relasi dengan si perempuan ini kan, dengan si laki-laki ini gitu.
Jadi lu bukan menjalin relasi dengan sex toys gitu. Jadi Itu pakai sex toys nggak bagus sebenarnya. oke, pakai sex toys asal jangan berlebihan. Jangan cuma udahlah gue nggak jangan gini. Pakai sex toys buat masturbasi, gunakanlah untuk me time. Jangan sampai gue nggak mau bergaul, gue mau masturbasi aja, itu tidak sehat. Ya, gue kurang nih dari pasangan gue, lalu gue masturbasi, itu juga tidak sehat. Ya, gue mau pasangan gue lagi jauh, itu akan membuat lu jadi tambah desperate, jadi kayak orang kesakitan. Jadi lebih baik nggak sama sekali. Jadi lebih baik kalau bermasturbasilah untuk me time. Jangan bohong sama pasangan, lu bilang aja, yang aku me time dulu ya, itu kode bahwa gue lagi mau masturbasi. Dan jangan bermasturbasi sambil nonton film porno. Ya, manfaatkan fantasi-fantasi lo yang organik. Gue pengen begini nih sama pasangan gue pengen begini. Sehingga ketika lu mau pasangan lu cepet banget sexual connected. Kalau menurut Wendy Maltz, itu akan membantu lu punya energi seksual yang lebih positif dibandingkan orang-orang yang nggak mau punya rangsangan organik, males, maunya nonton film porno. Porno kan orang lain ya. Instan banget ya jadinya. Gimana kalau kita bayangin, kalau gue bisa jadi bintang porno sama bini gue, kalau gue bisa jadi bintang porno sama laki gue mau begini, wah gitu cepet banget tuh terangsangnya. Kapan aja lu mau, lu bisa quickie di mana-mana sama pasangan lu. Lu cepet connected, lu nggak akan perlu pasangan-pasangan tambahan lainnya, lu akan cukup dengan satu orang karena lu bereksperimen terus-terusan gitu. Lu akhirnya akan sampai di tingkat yang namanya satisfaction nih. Kalau menurut Wendy Maltz ya, kalau nikmat atau pleasure itu adalah soal fisik banget, berapa kali orgasmenya ini ya. Tapi satisfaction itu adalah lu ngerasa dicintai, lu ngerasa disayang, lu ngerasa seks itu adalah berkah gitu ya. Dan lu benar-benar menikmati dengan orang yang sama karena lu nambah gitu, bukan cuma kita gini-gini aja deh gitu, kita udah tua, kita nggak usah begini-begini. Jangan dong, cari tahu selalu, coba 2-3 bulan sekali coba posisi hubungan seks yang baru. Kalau udah tua kan emang udah nggak bisa, Kak? Bisa, ada yang 80 tahun udah masih bisa hubungan yang seks. bener? Ada, karena caranya kan beda-beda. Jangan pakai cara lu 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun lu masih pakai cara umur 20-an, ya nggak bisa. Pakai accordingly dong, sesuai ada dengan. tekniknya lagi untuk orang yang usia iya, baya. biasanya itu dalam konseling ya, gue kasih taunya. Oke. Dua-duanya sama-sama belajar. Ini penting juga buat mungkin senior yang udah ini, makanya datang ke psikolog itu untuk bahkan mengetahui secara teknis variasi hubungan seksual. Jadi bukan cuma kayak konseling karena lagi ada masalah, sebaiknya datang ke gue sebelum ada masalah. Lebih cepat penanganannya. Misalnya, Mbak, rata-rata orang datang masalah ya? Sebagian masalah, sebagian sebelum. Misalnya konseling pranikah, atau Mbak, aku pengen variasi dong di kehidupan seksualku, gimana ya gitu. Aku nggak mau selingkuh misalnya gitu. Atau bahkan ada orang ini, Mbak, kalau aku mau trisam gimana nih? Ya gitulah, beda-beda lah setiap orang gitu ya. Ada yang mau open marriage, ada yang tetap pengen setia, nggak mau selingkuh tapi pengen variasi. Nah itu aku ada tuh, Kak, yang ada. istri istri membiarkan suaminya trisam, itu ada tuh kayak gitu. Banyak lebih bersedia nyariin trisamnya gitu ya, dibandingkan suaminya selingkuh, dianya selingkuh. Atau ada yang juga memilih menjadi swinger, jadi dua-duanya sama-sama tuker pasangan. Kok nggak enak banget sih, Kak, kayaknya, Kak? Itu lebih banyak dipilih dibandingkan poligami. Emang nggak cemburu apa? Iya. Lah bininya dipakai sama orang lain, gimana sih? Poligami di juga depan cemburu muka kan? Tadi lu setuju cemburu gimana? Mendingan gak usah ngeliat itu loh, Kak. Tapi kan dia juga make istilahnya, dia si bininya berhubungan seks dengan laki-laki, tapi dia juga berhubungan seks dengan perempuannya itu kan. Tukeran pasangan swinger itu. Oh my god. Misalnya lo sama istri lo, gue sama istri lo, kan tukeran. Tapi gitu. itu secara otak itu sehat itu? Kayak begitu? Nggak malah jadi nambah fetish yang berlebihan lagi, ntar jadi malah kalau berdua doang ntar jadi nggak puas. Itu hal yang berbeda. Itu bukan fetish? Bukan. Itu bukan fetish. Jauh, fetish itu beda banget. Ntar jadi nagih harus swinger terus gitu nggak? Karena sensasinya lebih. Makanya kan mereka konseling, jadi supaya tahu apa batasannya, boundariesnya tuh gimana. Dan gimana caranya, itu kan semuanya sensasi ya gitu. Gimana caranya lu mencari sensasi itu supaya nggak beresiko gitu buat lu. Nggak beresiko untuk lo dan pasangan lo. Atau lu jadi sanggup menanggung resikonya. Kan ya resiko yang bisa di-prevent adalah
infeksi menular seksual, HIV/AIDS dan kehamilan tidak diinginkan, ya Iya, kan? iya. Jangan sampai ada itu Iya, iya. prevent dong, ya Iya, kan? iya. Oh, lo Nah, jelasin secara teknisnya kalau lo oh mau iya, begitu. iya, lo harus pakai Balik kondom, lagi, ini lu bukan normanya periksa. yang lo ajarin ya, lo ajarin apa kemauan secara teknis itu Mm-mm. pasangannya ya. Iya, tapi biasanya gue akan ajak dulu mereka untuk menyelami perasaan mereka, Oke. perasaan tentang jealousy, tentang ini itu gitu ya. Kalau ada Contohnya terjadi misalnya, gimana? jelasnya misalnya. Itu biasanya datangnya dari perempuannya dulu yang minta atau laki-lakinya rata-rata? Oh, lebih swinger banyak itu? laki-laki sih dibandingkan perempuan. Bukannya laki-laki itu teritori, Kak? Kalau perempuannya dipakai sama orang lain kayaknya Ada aja tuh yang bisa. perempuan kan katanya lebih ke perasaan ya. Laki-laki lebih ke teritori. Enggak juga sih, kalau perempuan lebih ke perasaan, banyak perempuan jadi prostitut tuh. Oke, oke. Iya, dia nggak apa-apa kan karena tanpa perasaan kan? Kan bener dong nggak berarti? Jadi kalau perasaan itu kan sangat personal. Baik lu laki-laki atau perempuan kan lu pasti punya perasaan dan nggak apa-apa kan. Dan Sebaiknya kan laki-laki perasaan kayak itu lebih bisa ke lebih daerah itu. jajahan gitu loh. Ini perempuan gua, ini yang udah gua ini Perempuan banyak yang obsesif juga kan, teritorial banget, cemburu, posesif. kakak kalau Sama disuruh milih aja. misalnya, lebih baik laki-laki itu mencintai perempuan lain atau laki itu make perempuan lain. Nggak mau dua-dua. Lebih kalau boleh disuruh yang lebih berat yang mana? Yang lebih berat buat kakak misalnya. Sebagai seksolog nih, ahli psikologi juga, psikolog. Wow, this is hard. Karena bisa sih seks tanpa cinta. Atau yang satu kan berarti kan cinta tanpa seks. Iya kan? Dia mencintai perempuan lain kan, Nah, cinta. asumsinya dua itu doang. Di kita Seks menurut tanpa cinta kakak ya. lebih baik ini misalnya pasangan kakak. Karena buat gue selingkuh itu ada dua kan, selingkuh fisik sama selingkuh hati. Yang satu selingkuh hati, satu selingkuh fisik. Buat gue Mana yang dua-dua lebih sama-sama berat? enak. Selingkuh fisik atau selingkuh hati? Gue menyukai seks. Jadi kalau dia seks sama orang lain, gue sakit hati. Oke. Gue juga kalau mencintai orang all out. Iya. Jadi kalau dia mencintai orang lain ya gue juga sakit hati. Gimana Kalau ya? disuruh milih misalnya kak, kalau Aduh. disuruh milih. Susah. Kalau disuruh milih mendingan putus aja deh. Oh gitu. Lebih baik nggak usah. aja deh sama gue deh. Kalau Oke. nggak bisa gini. Buat gue kalau cinta tuh cari cara bukan cari alasan. Oke. Bisa aja makanya dia paling jago. Dia ngajarin orang swinger, tapi dia nggak mau diselingkuhin, men. Gue nggak ngajarin orang selingkuh lagi. Nggak ngajarin orang swinger Oh, kan, swinger. kan itu kan udah selingkuh fisik dong. Enggak dong. Oh bukan. nggak Kalau trisam. Trisam selingkuh kan fisik dong. persetujuan. Oh kalau persetujuan bukan selingkuh? Bukan. Oke. Jadi batasan selingkuh itu consent apa enggak? Ada Oke. persetujuan enggak? Di belakang layar tuh selingkuh. Iya. Kalau apa adanya ngomong gua ini ya, itu nggak Kita selingkuh. trisam yuk, sayang. Kita cari pasangan buat trisam. Kan Oke. nggak selingkuh dong. Oke. Swinger kan dua-duanya setuju. Oke. Jadi Jadi tanpa gue nggak persetujuan ngajarin itu- orang selingkuh lah. Gue mengajarkan orang untuk consent. Iya. Harus ada persetujuan kedua belah pihak. Kalau lu nggak mau selingkuh. Oke. Nah, katanya juga gini, Kak. Banyak juga yang namanya fake orgasm bagi perempuan. Iya. Dan kata itu rata-rata hampir mayoritas gue dengar. Kalau nggak salah kakak juga yang ngomong pernah di mana waktu itu, gue lupa. Banyak perempuan itu melakukan fake orgasm. Iya. Untuk sekadar memuaskan lakinya biar terkesan lakinya tuh jagoan gitu kan. Iya. Bener gitu, Kak? Iya. Karena banyak perempuan itu ya kita kan tumbuh di dunia patriarki ya, yang banyak perempuan aduh ya udahlah, gue kalau minta lagi kayaknya gue liar banget deh, gue nakal banget deh gitu ya. Malu mau minta lagi, terus ya gitu juga ingin Padahal menjaga laki-laki ego. tuh seneng loh, diminta kayak begitu seneng loh. Tuh dengar ya perempuan ya gitu. Laki-laki tuh senang sebenarnya diminta Kenapa gitu malu? ya. Padahal itu malah lebih liar kan, lebih seru ya sama pasangan ya. Mm-mm. Iya, sebenarnya inisiatif meminta itu tuh nggak apa-apa banget gitu. Cuma banyak orang yang nggak nyaman gue gini gitu ya, kayak gitu. Bahkan sama suaminya. Yang sudah apa adanya gitu. Karena takut disangka liar, karena kita kan suka apa ya, perempuan itu ya di negara ini nih sering menjadi sumber maksiat kan gitu ya. Makanya with all due respect kan banyak undang-undang yang juga dibuat, kayak undang-undang apa ketahanan keluarga, nggak boleh oral seks, nggak boleh ini. Kenapa sih negara ini kayaknya menganggap kita nih manusia-manusia yang nista, yang jorok banget, yang nakal banget gitu loh. Kayak Emang ada ya undang-undang nggak boleh oral seks ya? rancangan undang-undang sih, tapi please jangan dilolosin ya. Bisa gila sih Ini gue. teknis banget undang-undang sampai ngurus ke hubungan Ngurusin privat selangkangan. gitu ya. Nggak boleh Ya, oral seks, nggak kalau boleh gue setuju BDSM. mengatur normanya, gue setuju Kak. Norma harus diatur. Normanya aja Tapi gitu. kalau teknisnya sampai nggak boleh gimana. Kan ada agama. Lu nggak percaya bahwa umat beragama lu juga bisa
bisa punya kebebasan beragamanya sendiri Dan gitu. Kenapa lo mengatur, nggak karena percaya norma itu? agama kan kalau bicara Pancasila, norma agama di atas kan. Iya, Jadi ya kita percayakan terhadap norma agama, secara personal dia menjaga itu kan gitu. iya. Untuk Jadi itunya ya. kenapa mesti dibikin gitu kayak oh my god gue capek. Lu mau masuk rumah gitu ntar banyak polisi moral. Nak, Pak Fasko, Anda oral seks nggak? Iya. Coba saya lihat dulu buktinya. Oh nggak aman. Iya, iya, iya. Halo, gimana caranya lu meriksa? Iya, iya. Nah, perempuan tuh sebenarnya suka oral seks nggak sih? Katanya gue denger nggak gitu suka. Terus terang, laki-laki juga sebenarnya tidak terlalu gimana-gimana Biasa kan aja sama juga oral sih, iya sex, bener. ya kan? Perempuan juga enggak, tapi the idea of oral sex tentang ide memuaskan pasangan itu kan seksi. Gitu. Jadi memang kita harus menguasai tekniknya dan terutama yang paling penting adalah gini, please laki-laki ya, kalau suka banget di oral sama pasangannya, jangan cuma nyuruh oral, jangan cuma nyuruh begini begitu ya. Karena mereka itu kan perempuan gak punya penis ya, tolong kasih tahu bagaimana cara memuaskan Anda. Anda Beda-beda, juga, beda-beda. iya beda-beda. Anda juga sebagai laki-laki tolong dengarkan si perempuan yang punya vagina. Kalau dia bilang gak enak stop ya Pak. Jangan dihajar, dibablasin terus. Sakit Bahkan jadinya. kadang-kadang klitorisnya dijadiin DJ, janganlah overstimulate, itu annoying banget buat perempuan. Lecet, sakit Kalau jadinya. perempuan bilang misalnya, aduh itu geli, itu berarti nggak enak Anda. Oke. Ini banyak apa pendidikan seksual ya, balik lagi. Ini kita bukan bicara pornografi ya kak. Iya. Ini balik lagi ke pendidikan seksual. Berarti poinnya perempuan tuh banyak yang melakukan fake orgasm. Dan katanya gini kak, ini kan kalau di beberapa ini bener nggak sih yang namanya apa sih kak istilahnya kalau cewek yang muncrat atau apa kan? Squirting itu. Wah. Itu gimana kak? Kamu curhatnya banyak sekali Pak. Ini curhatan apa curhatan anggota nih? Ini jadi gue yang rusak nih. Squirting itu nggak apa-apa, itu pertanyaan sejuta umat gitu ya. Jadi gini, squirting itu adalah kemampuan random, ya kemampuan random. Squirting itu bisa dirasakan perempuan ketika dia merasakan sensasi yang sangat-sangat satisfying dan pleasurable gitu ya. Jadi dia merasakan sensasi yang sangat kuat lebih dari biasanya. Nah, sensasi itu bisa membuat ejakulasi perempuan, tanda kutip nih. Karena perempuan itu biasanya kayak vaginanya itu bisa kayak meludah, tapi itu cairannya itu biasanya keluar dari vagina ya, bukan dari Bukan air kencing, itu bukan air kencing kan? Jadi yang aslinya itu squirting itu adalah satu sloki jamu atau vodka. Ya kalau yang nggak peminum bilang wah peminum loh. Iya. Tequila ya, jamu itu kan sama tuh kurang lebih gelasnya ya. Jadi segelas jamu itu, nah segitulah Nah, biasanya. kalau sampai banjir gitu gimana? Nah, karena dia biasanya mengalami orgasmenya tuh yang drrrr gitu banget ya, sampai dia meludah gitu ya vaginanya atau woman ejaculation, itu biasanya ngelitikin si saluran kencingnya. Oh. Keluarlah, tapi bukan pipis yang pesing, biasanya airnya putih. Oh, tetap itu kencing ya? Iya, keluarnya dari kencing. Itu tambahan. Aslinya itu cuma dari vagina aja udah nyemprot dia. Dan perempuan yang biasanya nggak keluar tuh dia ditahan ya? Berarti ya? Ada banyak perempuan yang takut kebablasan Nggak kan, enak, ekspresif, takut takut dibilang laki-lakinya aneh. geli gitu ya? Iya. Jadi memang butuh rasa aman dari si perempuan ini. Kalau laki-lakinya Kan berarti kan suka perempuannya menghakimi, perasaan sebenarnya kak. Iya, laki juga punya perasaan. Banyak banget perasaan ya, takut ini. Padahal laki-laki suka-suka aja. Sebenarnya yang bikin perempuan takut bukan masalah perasaan ya, karena kita sering jadi sumber maksiat kan, dibilang nakal, dibilang ini itu. Karena kita tante-tante juga patriarki. banyak laki-laki jadi sumber maksiat kan, tante-tante lagi kumpul, arisan gitu kan. Kita Artinya undang kan siapa, semua orang gitu. capable kan, Capable gitu. buat Makanya. jadi sumber Jadi maksiat. karena kita dianggap kalau lu perempuan baik-baik kalau lu nggak liar diranjang, lu nggak ini itu makanya perempuan jadi nahan-nahan sehingga dia nggak bisa ngerasain squirting yang nggak mau all out. Kan squirting lu mesti all out men, lu mesti nyaman banget, lu mesti merasa aman, lu nggak merasa dihakimi gitu ya. Jadi mungkin Dia ada bisa perempuan lepas gitu ya. mungkin ada yang ditahan-tahan. Itu makanya seks itu sebenarnya dari otak juga ya, otak dan batin ya. Oke, Gitu, kalau jadi- kalau buat gue sebenarnya kayak gini ya. Kadang-kadang perempuan itu merasakan tadi lu bilang takut dibilang binal. Sebenarnya kalau buat laki-laki justru lu Gila, binal kalau udah buat lama banget gue gak denger istilah binal. Zaman ini erau banget tuh binal sama Nick Carter. kalau buat gua kayak malah justru ya
kalau jadi pasangan, misalnya untuk ini mungkin kritik terhadap beberapa yang tadi Kak Zoya bilang, istri-istri pada takut gini. Justru lu jadilah pelacurnya suami lu. Daripada dia mencari kepelacuran yang lain Kalau gitu misalnya ya. lu ngarahinnya begitu, berarti perempuan nanti akan hubungan seks kayak kewajiban doang. Ya which is lakinya akan ngerasa, Mbak Zoya kenapa sih? Pelacur ini bukan transaksionalnya, Kak. Bukan Cara mereka transaksionalnya. berbinal-binal rianya itu Cuma loh. karena kata-kata lu setelah itu adalah daripada lakinya main ini sama orang lain, itu akan membuat perempuan melakukan seks karena kewajiban. Ya memang kewajiban sih, seks ada tanggung jawab kan. Tapi kan kalau Tanggung jawab. kewajiban dua belah pihak, bukan cuma perempuan doang, men. Kewajiban yang enak gitu loh, Kak. Jangan kewajiban nggak enak, kewajiban ada yang Seks enak. adalah kan? ibadah. Ibadah. Banyak orang bilang ibadah itu nggak enak loh. Ibadah enak kok, gimana? Ibadah Betul, batinnya ibadah. enak, ibadah ya kan. Iya. Seks juga suami istri kan jadi ibadah. Kalau misalnya banyak nanya Mbak Zoya, kenapa sih istri saya kok kayak ikan mati, geleper udah gitu ya. Atau kayak gedebong pisang, Mbak, kayak mati kan diem gini-gini aja diam. Biasanya juga kan gini, Pak. Bapak mencumbu dulu nggak istrinya waktu lagi mau hubungan seks? Jangan tengah malam jam 3 pagi. Yang bangun yang dinas selalu dipakai bininya. Kesel gitu kan. Tengah pagi-pagi bangun belum basah belum apa. Abis itu ntar kalau perempuannya berdarah, yang emang kamu masih perawan kok berdarah? Itu sakit, Pak, bukan karena apa-apa gitu. Hello gitu ya. Jadi dicumbu dulu, dirangsang dulu, jangan main dihajar gitu, gubrak. Kayak berasa dipakai aja gitu. Apalagi kalau laki-laki lagi stres. Pulang-pulang, pengennya bawaannya pengen hubungan seks mulu sama bininya. Ntar bininya ngadu deh, Mbak Zoya, saya berasa kayak cuma dipakai doang sama laki saya. Bedanya saya nggak dikasih duit di amplop dia setelah seks kan gitu. Jadi janganlah gitu, kalau seks itu enaknya resiprokal, timbal balik. Kedua belah pihak tanya, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu merasa seksi? Kamu maunya diapain, yang dijilat, diputar, dicelupin? Apa Sharing gitu ya. Belak-belakan apa adanya, nggak usah pakai malu-malu. Exactly. Nggak pakai nggak enakan gitu ya. That's right. Oke. Bahagia banget. Ini menarik banget, jadi diskusinya ini terlalu teknis kayaknya. Gue sih nurut aja pertanyaannya. Iya. Kak, kebaya merah gimana, Kak? Kebaya merah itu gue lagi diving tuh. Boleh ceritain nggak? What happened sih itu kebaya merah? Belum lihat? Belum. Nah, kebaya merah kan emang nonton beritanya, masa Kak Zoya? Gue lagi diving di Ambon. Gue lagi Ada yang diving di udah nonton, Ambon, Kak? gak ada signal. Kebaya merah ini kan ya. Ceritain dong. Iya, kalau Biar di gue bisa filmnya komen. itu kan dia itu kan katanya acting dan dia pakai penutup mata. Berarti bukan hal yang sengaja. Lu jangan analisa, cerita Bukan, aja. kalau gitu ceritanya. Oh, iya dong. Ceritanya kan intinya itu cewek kan ini Ada cewek. ada cewek ada cowok masuk ke hotel, dia pura-pura jadi kayak pelayannya itu kan, pelayan di mana, di hotel itu. Bukan pelayan, apa sih istilahnya? Yang bersih-bersih di situ. Terus Room akhirnya service. ya room service, perempuan seksi pakai kebaya merah gitu kan. Terus tuh laki nakal ngegodain tuh cewek. Nah, akhirnya kepake lah tuh barangan gitu loh. Tapi mereka berdua pasangan kan? Ya, kalau di filmnya itu kan bukan pasangan kan, yang satu yang nginep di hotel, yang satu kan yang kerja. Oh. Nah, tapi katanya kan mereka berdua ternyata pacaran. Oh. Gitu kan. Tapi dia pakai penutup mata. Itu gimana pandangan Kakak? Emang nggak ngikut? Masa Kak Zoya nggak ngikutin? Kan biasanya kalau urusan gitu-gitu pasti Kak Zoya wartawan nanya. Gue lagi diving, jadi gue nggak ada signal. Gue lagi di Laut Banda pada waktu kejadian kebaya merah. Karena begitu gue pulang ada kayak 1000 message nanyain kebaya merah. Ini siapa nih, kenapa jadi pada nanya Udah kebaya pasti merah? wartawan ngubungin Kak Zoya kalau urusan gitu. Iya, maaf, gue lagi diving, lagi ngeliat hammer shark. Jadi gini, kalau gitu ceritanya gitu ya, ini kan sebenarnya ini adalah variasi seksual gitu ya. Mungkin yang bikin orang heboh adalah perekamannya dan penyebaran video rekamannya gitu. Sekali lagi kan batasan pornografinya Ya, kalau apalagi kalau menurut gue. dijual belikan ya. Nah, itu yang jadi problem. Apakah gini, kalau mereka adalah pasangan yang mau merekam hubungan seks mereka untuk mereka sendiri, buat gua seks tape itu nggak masalah. Tapi ya hari gini kan masalahnya yang menjadi masalah penyebarannya. Jangan-jangan yang jadi berbahaya, nyerempet-nyerempet hukum adalah mereka sengaja merekam untuk menyebarkan. Ya kena pasal pornografi dong, itu jelas. Apalagi komersil. Apalagi komersil. Tapi kalau memang mereka melakukan itu untuk ini, itu bisa jadi ide loh buat pasangan untuk menambah variasi. Yang kamu Ya, kalau pura-pura jadi ini mah kan bukan gitu. ide, orang namanya bukan pacaran. Bukan, mereka ternyata pacaran tapi itu Tapi kan acting. itu bisa jadi role play, namanya role play kan. Lo nggak pernah misalnya gini, apa sih fantasi seksual lo gitu? Misalnya dia jadi suster gitu. dia jadi gadis desa, lo jadi satpam. Oh.
Ya kan, oke, bisa oke. lo jadi misalnya dia jadi bos, lo jadi sekretarisnya, Oke, terus oke, lo oke. dipakai sama bini lo, kan Oke, bisa. Atau jadi suster sama dokter gitu Iya, kan, iya, iya. macem-macem. Itu dilakuin sama suami istri begitu? Ada? Iya bagus, lu belum sampai sana? Belum, belum. Lah, nanti gue inspirasi bini lu. Iya, 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 iya. Itu seru kan? penting itu, Kak, ya? Daripada lu selingkuh, Iya, iya, iya. daripada lu cari bini lagi, pegel. Iya, Bang. Gimana kalau dengan orang yang sama, lu bisa menciptakan berbagai macam variasi. Itu lebih keren, men. Variasi secara teknis. Iya, lu bisa bersenang-senang. Itu kan belajar di Kama Sutra gitu-gitu. Ya, kalau Kama Sutra mah terlalu intimidating. Udah ngide aja, misalnya ya, idenya tuh gini, lu Kan dari bokep-bokep biasa orang taunya caranya gimana. udahlah yang organik aja. Anggap aja gini ya. Kebanyakan nonton bokep deh. Chaos. Anggap begini. Lu misalnya bisa bikin film bokep versi lo. Versi lo tanda kutip ya. Gue bukan suruh lu bikin versi beneran ya. Please jangan dirajam ya gue ya. Jadi nih, lu misalnya ketika lu bisa menjadi sutradara film bokep yang bintangnya adalah lu dan bini lu mau bikin versi apa? Itu yang keren. Oh, berfiksi ria di situ. Iya, itu akan membuat lu terkoneksi secara seksual, secara mental, secara psikologis dengan pasangan lo, secara organik. Itu yang akan membuat Bukan buat disebarkan lah ya. Iya. Jadi jangan direkam aja, kalau bisa apa? Lu berbagi sama bini lo. Mau nggak kita bikin adegan begini? Kita role play aja yuk. Itu lu simpan aja dalam kenangan lu, jangan direkam. Rekam bisa bocor. Nah, lu jadi punya rahasia berdua bini lo. Nanti lu lagi jalan-jalan misalnya. Nggak perlu direkam. Perlu. Oke. Jadi lu jadi punya rahasia berdua sama bini lo, itu kan asik banget tuh. Lu misalnya tiba-tiba bini lo ngasih celana dalamnya dia ke lu. Gitu kan. Itu kan lu udah berfantasi, udah kayak begini. Lu jadi sama bini lu bisa ketawa-tawa, lu punya rahasia bareng berdua sama dia. Lu gak akan butuh orang lain. Selalu akan ada perempuan yang lebih cantik, lebih pintar daripada bini lo. Selalu akan ada laki-laki yang lebih ganteng, lebih sukses daripada laki Ya, lo. rumput tetangga lebih jauh lah. Iya, selalu ada langit di atas langit. Tapi ini akan membuat lu terkoneksi. Walaupun belum tentu langit itu di atas sebenarnya ya. Iya, iya, Di iya. bawah, di mana? Kadang-kadang enggak maksudnya. Surga dunia, lu maksudnya surga dunia? Bukan, maksudnya kan kadang-kadang belum tentu pasangan itu lebih qualified dibanding pasangan yang ada existing gitu kan. Ya banyak ini banyak banget jadinya ya wajar sih kalau misalnya Kak Zoe jadi banyak kontroversinya ya, karena apapun itu kan Kak di Indonesia ini tetap yang namanya seks itu kan masih tabu ya Kak ya. Dibicarakan di Tapi kalau nggak dibicarakan kayak begini, seterbuka ini, dan kita kan behave, kita nggak berantem gitu. Kan banyak orang yang kalau ini tetap video ini untuk 21 tahun ke atas ya. Dan untuk orang yang sudah menikah, ini gua disclaimer lagi. Disclaimer. Karena banyak orang yang nggak nanya sama gue dulu, nggak ini itu. Apalagi cuma baca kayak potongan-potongan clickbait yang tidak bisa gue kontrol juga gitu. Terus langsung menyerang gue. Menurut gue, ya lu jangan begitulah, tanya aja gitu. Gue bisa kok diajak diskusi. Ya, tapi kan orang sah juga aja punya pandangan begitu. Lu iya, juga nggak boleh. mau menghakimi mereka dong. Iya, tapi jangan menghakimi gue, jangan maki-maki lu. gue kan Oke, gitu. iya, Maki-maki itu yang kadang-kadang, apaan sih, lu nggak bisa nerima perbedaan. Kita juga banyak bedanya. Iya, dari tadi kan kita beda kan banyak. Iya, nggak jambak-jambakan kan sama dia. Nggak ada ad hominem sama sekali. Like, oh my God, kalau orang tuh, wah mentang-mentang lu gendut ya, mentang-mentang lu janda ya, mentang-mentang lo apalah gue bilang. Oh Kak Zoe janda nih Kak? Yes. Oh janda. Lagi-lagi Promo, ada yang tertarik kah dengan saya janda berdaya. Waduh, apalagi sampai umur 80 masih bisa ilmunya dia tahu. Jadi nggak usah kemana-mana. Tekniknya ada kakak. Tapi gini Kak Zoe praktek di mana sekarang? Praktek yang daratnya ya, bukan di udaranya. Di Haklinik. Haklinik itu di Jalan Leuser nomor 70, itu deket banget sama Majestic, belakangnya Rumah Sakit Pertamina, Jakarta. Atau di Derma Lounge itu. Haklinik ini kliniknya Kak Zoe sendiri? Itu klinik aku dengan partnerku. Oh, gitu, itu seksolog semua situ? Itu ada sexual health center di mana isinya itu ada androlog, ada urolog, ada obgyn, kulit kelamin gitu. Jadi ini adalah kecantikan dan seksualitas dan kesehatan seksual tuh aman semua di sana satu tempat. Lu punya masalah vaginismus, lu masalah disfungsi ereksi gitu ya, segala macam berhubungan dengan hormonal, ya kemampuan lu untuk bisa berinteraksi secara seksual, fire up your sex life, sex education terhadap anak,
Ini juga bisa gitu, semuanya bisa di sexual health center. Konsultasinya kayak konsultasi sama psikiater gitu? Iya kan gue psikolog ya. Iya, iya. Ya Maksudnya sama psikologis. ada waktu. It's private and confidential, harus bikin waktu perjanjian dulu. Kalau nggak perjanjian agak repot ya. Oh. Dan kalau weekend itu penuh sekali. Jadi kalau misalnya kira-kira mau konsultasi weekend, please bikin waktu aja. Kalau mau dibatalin nggak apa-apa. Itu kemana ngeceknya ke H Klinik bisa itu? ke H Klinik, di Instagramnya H Klinik itu bisa. Oh, ini kalau gua mau saya mau ke Kak Zoya, jadwalnya kapan gitu Iya, ya? itu langsung dibikin jadwal. Dan biasa jadi kalau kayak gini Sampai ke teknis-teknis tadi itu ya? Iya. 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 Ah, saya mau belajar tuh kayak yang itu tuh yang dikasih tau sama Vasco tuh, boleh. Gitu. Iya. Kita kan banyak teknis yang Lu gue ke H nggak bisa Klinik deh, luncurin. silakan deh kan. Mahal nggak sih itu Kak? Relatif ya, mahalnya gimana ya? Kalau buat gue sih itu ilmunya ya memang berharga kan. Iya, berharga Gitu. pasti. Tapi kalau bicaranya, boleh nggak range tuh? Kalau bicara konsultasi sama Kak Zoya itu, boleh ini terserah Kak Zoya mau jawab apa enggak. Range-nya sekitar berapa sampai berapa tuh? Per berapa jam atau gimana? Kalau gue biasanya kalau pasangan itu sekitar 1.250.000 per jam. Oke. Dan konseling pertama gue sangat-sangat sarankan kasih waktu gue 2 jam. Oke. Kalau cuma 1 jam, gue agak ngap ya. Di H Klinik tadi? Di H Klinik. Selain itu di mana lagi? Di Selain Derma Majestic? Lounge. Hah? Derma Lounge. Derma itu Lounge di di mana? Jalan Daksa. Dulunya rumah Daksa. Itu Kak Zoya sendiri atau? Gunawarman. Kak Itu Zoya, sama sama Kak temen Zoya nggak juga. buka sendiri? Enggak, Kan udah punya nama. ribet. Ribut manajemennya ya? Heeh. Lu pengennya udah, gua urusan gua udah konsultasinya aja, nggak mau mikirin itu. Kalau misalnya di Sexual Health Center kan udah ada yang bener-bener kayak Ibu Hani Pierce, itu tuh partner gue yang buat gue oke banget karena dia ngurusin semua peritilan yang gue tuh administrasi tuh gue males banget men. Terus udah gitu kalau bisnis gitu kan ya maaf ya gitu ya mungkin ya Ya orang ada periksa bidangnya. ini, minta duit ini istilahnya Nggak, itu kan gitu gue. Nggak, dan orang ada bidangnya lah, kan jangan juga semua Gue orang di susah situ ngejalanin jadi- bisnis kayak gitu. Nah Iya. dia itu telaten. Iya. Kan untuk dapat verifikasi Biar apalah partnernya ya. Oke. partner gue tuh agile banget gitu, dia memang lebih kayak gitu. Kalau ada ini sedikit kan begini, kenapa ini kan gak ada masalah begini ini surat lengkap apa segala macam, ternyata adalah pengurusan birokrasi yang masih minta duit gitu. Terus kadang bingung, gue perlu ke Kemenkes atau kok tiba-tiba ada Pemda juga, mesti ribet deh gue. Kalau dia urusin, gue tenang, gue benar-benar bisa fokus sama oke, kita mesti bikin tim yang kayak gimana gitu, ini ngerjainnya apa. Gue senang banget. Seksolog tuh ada laki-laki juga? Banyak kan laki-laki, gue kan seksolog perempuan pertama dan gue seksolog klinis yang masih satu-satunya sekarang di Indonesia. Oke, gue mau tanya Kak, jujur deh lo Kak, misalnya seksolog laki-laki itu apa memang mereka secara teori dia mengetahui misalnya kan cara memuaskan pasangannya? Udah tahu ataupun dong, sebaliknya? kan banyak kan seksolog tuh androlog, terus mereka obgyn juga Bukan gitu. pertanyaan gue begitu tuh. Tapi pada kenyataannya mereka ini masih bermasalah nggak dalam bagaimana memuaskan gitu? Oh soal memuaskan dan dipuaskan sih kami semua oke-oke banget. Lu mesti Ini melihat kalau lagi promosi conference profesi. nih. Promosi profesi. Pasti teman-teman seksolog gue pada bahagia. Iya. Kita baru conference kemarin adalah Kongres ke-6 Asosiasi Seksologi Indonesia. Gitu ya, di sana ada Prof. Bibi Pangkaila, Arif Adi Mulia, tapi kalau naik Altobing udah almarhum, Prof. Sarlito Wirawatsarwana almarhum. Banyak lah rekan-rekan Dokter ini seksolog dokter apa yang tuh ada sudah yang berbagi. apa laki-laki yang udah senior juga? Aduh, siapa ya? Dokter siapa ya yang agak kurus-kurus tuh siapa? Siapa ya? Seksolog juga ya? Gue lupa. Ya kalau dia seksolog dia pasti ada di ASI gitu. Yang seksolog yang kredibel pasti anggota Boyke, asosiasi. Dokter Boyke. Dokter Boyke seksolog bukan? Kan. Bukan seksolog. Jadi? Dokter kandungan setahu gua. Oke. Karena dia bukan anggota ASI gitu. Oke. Ini kayaknya kalau gue sebut Dokter Boyke agak gimana tuh mukanya langsung. Ada apa Kak? Enggak. bukan seksolog aja karena dia bukan anggota ASI gitu. Oke, karena dia dokter, bukan di Dokter. psikologi itunya. Bukan Background-nya. masalah psikologinya. Jadi dokter kan juga banyak yang jadi seksolog kan. Jadi kalau untuk menjadi seksolog, lu mesti jadi anggota Asosiasi Seksologi Indonesia. Enggak, Lalu secara pendidikannya dia di pendidikannya psikologi atau di mesti kedokteran? ngambil kedokteran bisa, dokter kandungan bisa sebenarnya, tapi dia kan nggak ngambil. S2-nya baru di seksologi. Jadi gini, bukan S2-nya itu kayak spesialisnya lagi. Kalau lu udah S2, lu bisa ngambil pendidikan intensif seksologi di Udayana yang basic sama advance untuk menjadi seksolog gitu. Berapa lama tuh Kak?
Oh, pendidikannya sih sebenarnya cuma kayak 8 hari lah ya, 8-10 hari seingat gue. Tapi Oh, kursus gitu aja berarti? iya, tapi kursus itu tidak bisa dimasuki semua orang hanya karena lu punya duit gitu. Itu ada seleksinya, ada ujiannya gitu dan itu mesti dipilih. Apakah lu bisa dikasih sebelum lu dikasih pendidikan itu, lu akan ada seleksinya juga dan itu nggak mudah gitu. Nah, lu sebagai seksolog itu melayani klien lu tuh Kak, lebih ke berdasarkan dari pengalaman atau dari yang lu pelajarin selama 8 hari itu? Wah, kok gue nggak boleh pakai pengalaman dong? Kalau pengalaman itu nggak profesional. Oke, oke. Gue harus dari bukan cuma 8 hari advance ini, kan Karena gue ada seksnya kan basicnya dalam nih juga. Kak, maksudnya cuma 8 hari belajarnya Kak? 8 hari itu udah ujiannya. Jadi gini, basic dulu nih, gue ambil yang basic dulu, kan seminggu. Terus udah gitu kan gue praktek nih, gue praktek berapa tahun. Di praktek ada prakteknya juga Kak? Maksudnya prakteknya itu Praktek labnya konseling, gitu gimana? Oh, konseling. kirain praktek lab. Nggak, konseling apa segala macam gitu kan. Ya gue mempraktekkan ilmu itu dulu, terus nanti gue ada studi kasus. Studi kasus itu nanti ditambah tuh ilmunya di sini. Makanya untuk menambah gelar seksolog gue nggak bisa mengandalkannya 8 hari itu betul. Oke. Nah, untuk jadi untuk dapat apa sih namanya license untuk menjadi seksolog, setiap tahun kita mesti mengikuti 2 ya seminar seksologi nasional atau 1 seminar seksologi di luar negeri. Setiap tahun? Setiap Untuk tahun. menjaga terus Kalau nggak lu nggak bisa perpanjang sertifikat sertifikasi itu ya? lo. Heeh. Oke, oke. Nah, gua lebih banyak milih luar. Kenapa? Karena kalau di dalam memang oke, tapi kan banyak kan backgroundnya dokter, kurang nyambung sama gua gitu aja. Oke. Tapi gue tetap ngambil karena gue juga butuh silaturahmi, gue butuh pengetahuan. Oke, untuk nambah-nambah insight yang Iya lain ya? dong, Iya, insight. iya, iya. Tapi kalau di luar gue lebih banyak dapatnya karena itu lebih berguna untuk konseling gue gitu. Kak Zoya, thank you banget nih, banyak banget apa informasi yang bermanfaat buat mudah-mudahan buat kita semua ini ya. Amin. Walaupun banyak sekali juga kita perbedaan pendapat di sini tadi. Harusnya beda pendapat tuh kayak begini tahu, Iya, nggak ya apa-apa. kan? Kita Ini beda argumen pendapat. aja. Ya, kalau gue yakininnya begini ya jalanin, kalau Kak Zoya silakan. Ya kan balik lagi kalau bicara Nggak usah brutal pribadi ya juga. nafsi-nafsi udah Iya. masing-masing ya kan. Sorry misalnya menurut gua apa tadi LGBT itu menurut gua penyimpangan ya lu lakuin lu sendiri yang kena udah. Kan jadi gitu. Menurut gua kan gitu. Kan? Exactly. Jadinya kan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.